Quran yang mudah. Sekali lagi pada kesempatan ini, pada hari ini tanggal 13 Juni 2001, mohon izin saya matur berbagi pengalaman tentang metode yang saya gunakan selama ini. Saya menyebutnya metode Al-Qafzi. Jadi belum pernah ada yang pakai, hanya saya sendiri. Metode Al-Qafzi itu adalah metode menghafal Al-Quran melompat. Tapi bukan orangnya yang melompat terus menghafal terus lompat-lompat, betul. Jadi metode menghafal Al-Qafzi itu adalah metode menghafal Quran melompat. Jadi misalnya hari ini satu hari targetnya 1 halaman, maka dia akan menghafal halaman 1 juz 1 hari ini. Kemudian besoknya 1 halaman lagi tapi juz 2, jadi ngelompat. Besoknya lagi juz 3 halaman 1. Begitu juga kan biasanya menghafal Senin, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6. Berarti seminggu dapat 6 juz. Ampuh banget, tapi 1 halaman 1 halaman. Itu enak. Enaknya bagaimana? Kalau misalnya biasa menghafal yang biasa itu kan kalau baru hafal 1 juz gitu dibuka, wah masih banyak banget kok ini. Jadi sudah penuh di sini. Tapi ketika dia dengan metode melompat itu, ketika di dalam dirinya, wah saya sudah sampai juz 29 nih, tapi halaman 1 semua. Itu enak. Sama juga ketika ngimami tarawih itu, wah saya tarawih di sana 1 malam sudah dapat juz 15. Kan satu rakaatnya 1 halaman. Jadi bisa 4 rakaat, tarawihnya katakanlah yang ikut 11 rakaat itu sudah 4 tambah 11 15 juz 1 malam, 2 malam tamat 1 halaman 1 halaman. Jadi itu enak secara psikologis. Jadi orang yang menghafal itu tidak terbebani. Sampai di sini saya kecepatan atau terlalu lambat? Cukup, baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara menghafal? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah mencoba menghafal Quran? Sudah hafal malah Allah 3 kali, Al-Fatihah 3 kali sudah hafal. Ya. Jadi kalau mau menghafal Quran kemudian agak sulit, lupakan yang sulit itu, karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu mudah. Tapi kan saya sudah tua. Sahabat Nabi itu tidak ada yang muda, semuanya tua dan menghafal Al-Quran. Lah kok kita tidak menghafal? Berarti ini butuh metodenya, caranya seperti apa. Jadi kalau kita ada keinginan untuk menghafal Quran, tapi sebelumnya saya mematuk, kita ada keinginan menghafal Quran, nggih? Setidak-tidaknya ada catatan sejarah dalam hidup kami, jadi bukti bahwa saya dulu dalam hidup di dunia ingin menghafal Quran. Jadi kira-kira panjenengan semua kersa menghafal Quran? Ya. Kalau siap, malaikat 300.000 malaikat diturunkan di majelis ini menjadi saksi. Ayo, jadi semua harus menghafal setelah ini. Qul huwallahu. Baik. Jadi bagaimana cara menghafal? Cara menghafal, sebelum menghafal, pertama-tama yang dilakukan itu adalah mohon izin kepada pemilik kalam sucinya, Allah. Jadi kita ingin menghafal tapi tidak mohon izin lebih dulu, maka sulit. Jadi sebelum menghafal, seorang penghafal Quran itu langkah pertamanya nggih menika sowan kepada Allah lewat sholat tahajud. Jadi sholat tahajud 2 rakaat dulu, setelah itu sholat hajat. Dan setelah assalamualaikum sholat hajat, sujud matur kepada Allah, ya Allah, mohon perkenanmu, hamba ingin menghafal kalam sucimu. Pantaskan diri hamba ya Allah. Pantaskan diri hamba ya Allah. Bimbing hamba untuk bisa menghafal kalam sucimu. Setelah itu selesai, kemudian sholat taubat 2 rakaat. Dan itu dilakukan berapa lama?
41 hari terus menerus. Kuat apa tidak ya? Insyaallah. Baik. Baik, jadi itu pratahfidnya. Pratahfid. Jadi kenapa kok sampai 41 hari itu membudayakan bahwa seorang hafid, seorang hafal Quran itu tidak boleh meninggalkan tahajud. Dan satu lagi, kenapa kok kita harus sowan kepada Allah itu untuk menata niat, jangan sampai menghafal Quran itu biar wah saya jadi penghafal Quran. Jadi niat utama menghafal Quran itu adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Karena satu-satunya amal yang tidak tertolak yang menjadi penolong kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, dan orang menghafal Quran itu tidak mungkin akan membaca sekali, tapi mesti berulang-ulang. Berulang-ulang sehingga banyak yang terbaca. Banyak yang terbaca, terus terbaca setiap hari. Kemudian itu tadi kan pratahfidnya, sebelum langkah yang harus dilakukan sebelum menghafal. Selanjutnya, jadi saya ulangi lagi bahwa sebelum menghafal yang harus dilakukan adalah pertama menata niat. Setelah niatnya tertata bahwa saya menghafal Quran benar-benar ingin mencari ridho Allah, kemudian sholat kepada Allah, sholat tahajud, sholat hajat, dan taubat. Itu tidak harus sekaligus. Sholat taubatnya bisa setelah sholat maghrib. Jadi antara maghrib dengan isya sholat taubat 4 rakaat. Jadi seperti yang dituntut oleh Rasulullah. Jadi sholat awabin 4 rakaat 2 kali salam setelah ba'diyah maghrib. Kemudian sholat hajatnya sebelum sare, setelah sholat isya sebelum sare. Jadi sudah nggak ada aktivitas sama sekali hajat. Jadi nanti setelah bangun tidur itu enteng, cuman tahajud saja 4 rakaat. Sama minta ampun sama Allah untuk dipantaskan. Itu selalu. Baik, itu pratahfid, artinya yang harus dilakukan oleh orang yang mau menghafal Quran, siapapun dia, berapapun usianya. Mohon izin saya matur bahwa terakhir itu ada dari Cebongan itu usianya 63 tahun. Beliau itu atas izin Allah semangat dan sudah dapat 11 juz 6 bulan. Nah, dan itu klasikal, beliau ikut klasikal luar biasa. Usia segitu masih nyetir piyambak. Jadi artinya tidak ada alasan wah saya sudah sepuh, tidak. Yang penting di situ adalah pertama niat, yang kedua itu adalah bagaimana tahapan yang harus dilakukan. Baik, jadi kalau pratahfidnya sudah, nata niat sudah, kemudian kita masuk kepada bagaimana cara menghafal Qur'annya. Baik, sebelum ke situ mungkin yang perlu kita pahami adalah menghafal Quran itu adalah butuh persiapan. Nah, yang banyak dilakukan, terutama bapak-bapak ibu-ibu itu kalau mau menghafal itu, wah saya berkuat tak ngopi dulu. Setelah ngopi, wah masih kurang, saya tak minum susu dulu. Setelah itu, wah masih kurang, saya makan dulu. Setelah itu tidur ngantuk, bro. Terlalu banyak persiapan. Jadi tentukan dalam hati bahwa saya mau menghafal Quran 30 menit saja setelah sholat tahajud. Tapi saya kalau tahajud itu belum kuat ya untuk menghafal. Ya, jadi waktu itu tepat. Waktu itu harus diperhatikan ketika sholat. Kenapa? Misalnya kita menghafal siang gitu, begitu buka Quran, waduh, tadi kayaknya kunciku di mana ya? Duh, tadi jemuran sudah tadi kayaknya aku ngurip kompor. Jadi kemana-mana kalau siang. Tapi kalau tahajud itu belum ada aktivitas, jadi bisa tidak ada beban luar. Jadi waktu itu paling mentok kalau misalnya tahajud itu terlambat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sebelum olahraga. Kalau sudah olahraga juga nanti tadi kesenggol fitnya sama apa, emosinya juga dapat, jadi udah nggak masuk. Jadi sebelum aktivitas, assalamualaikum subuh, setelah itu sempatkan 30 menit saja untuk menghafal. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara megang Al-Quran. Aduh sayangnya saya bawa Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Mohon izin saya
matur jadi 100% yang menghafal ke tempat saya itu menggang Qur'annya begini, jadi ke bawah. Tapi kalau yang ini kebalik, beliau yang salah ngasih, jadi kebalik mukanya. Ya, jadi kalau ini enggak salah dan salah. Baik. Jadi pertama cara megang Quran harus benar. Kalau pegang Quran kayak gini, biasanya kalau seperti ini orang sedang tidur apa sedang lemah. Jadi kalau pegangnya seperti ini, maka di sini peredaran darahnya tidak lancar, tertutup. Jadi baru dapat satu halaman sudah nggak jadi menghafal. Baru Bismillah hilang. Jadi cara memegang Quran itu adalah sejajar dengan bola, mohon maaf, mohon izin, bola mata. Jadi ayat yang dibaca itu sejajar. Nah, tapi kan berat banget. Ya, ditaruh di kursi atau meja jadi setara. Itu cara megangnya. Lurus dengan tatapan yang ayat yang mau dibaca, baris yang dibaca lurus. Kemudian yang kedua itu kesalahan yang tadi. Kemudian yang kedua membuka perhalaman. Jadi yang terjadi kalau buka begini mereka agak sulit jadi kesalahan yang kadang ada yang melakukan. Jadi kalau Rasulullah menuntut kita itu kalau membuka halaman Al-Quran itu pakai tangan kanan, ambil pojok atas yang kiri, pakai begini. Jadi bukanya pakai tangan ini. Jadi bukan ya, jadi tangan kanan dibuka. Ya, jadi membuka perhalamannya adalah dengan tangan kanan pojok atas. Balik. Gitu. Baik, jadi itu cara megangnya. Kemudian cara melihat yang tidak kalah pentingnya adalah lampu tidak boleh di depan. Kenapa kok tidak boleh di depan? Kalau di depan itu yang tahu jadi silau. Jadi baru 2 halaman itu sudah mohon maaf pedas. Keluar air anunya, jadi berlinang-linang menangis. Jadi hindari sorotan lampu. Kalau di atas pun hindari. Kalau bisa lampu berada di belakang. Jadi itu posisi lampu. Kemudian selanjutnya dalam menghafal Quran yang tidak kalah pentingnya itu adalah kadang yang terjadi menurut saya sangat baru baca berapa itu sudah capek. Kenapa kok capek atau ngantuk? Ngantuk dan capek karena tidak mengatur napas dulu. Jadi sebelum mulai membaca itu begitu menatap Al-Quran, tarik napas dulu. Tarik napas lewat hidung, kemudian ditahan di dada, dikeluarkan. Itu 3 kali. Bisa kita coba? Baik, jadi saya mohon izin semua untuk kita mencoba. Silahkan pegang Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, anggap aja tangan itu adalah Al-Quran. Sampun. Bismillah. Setelah itu tarik nafas. Begitu sudah berhadapan dengan Al-Quran, tarik nafas lewat hidung, masukkan ke dada, ditahan di perut. Sekali lagi, saya ulangi, kita sama-sama. 1, 2, tarik nafas lewat hidung, tahan di perut, keluarkan. Tarik nafas lewat hidung lagi, tahan di perut, keluarkan. Boleh sekali, boleh 2 kali. Sampun, matur nuwun. Setelah itu baru mulai. Nah, baik, sekarang kita masuk ke mulainya. Memulainya ini bagaimana cara membacanya? Jadi mudah-mudahan ini bisa kita coba. Jadi membaca Al-Quran tadi kan sejajar dengan tatapan, dengan ayat yang dibaca. Kemudian membacanya. Sekarang saya mau baca apa misalnya? Juz yang paling gampang yang sudah diingat apa? Ya, halaman juz 1 halaman 2 gitu aja ya. Juz 1 halaman 3 dong. Halaman 1 Al-Fatihah.
dua alif lam mim, yang ketiga ya kita masuk ke halaman 3. Lurus. Yang selama ini orang yang menghafal ke tempat saya modelnya gini. Ditatap lurus. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Terus dia berhenti kemudian ulangi lagi. Jadi itu diulangi lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi menurut masing-masing. Lalu bagaimana tuntunannya? Jadi pengalaman orang-orang yang menghafal Quran itu adalah dibaca satu baris. Jadi satu barisnya di halaman itu adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sampai di situ itu satu baris. Jadi dibaca satu baris. Kalau kuat satu nafas, kalau tidak kuat ya sak kecekelnya. Bahasa mana itu sak kecekelnya? Ya, jadi sekuatnya. Tidak boleh dibaca begini. Yang terjadi salah satu saya ambil contoh namanya Pak Joko. Beliau itu dulu di Intel Kajati. Beliau itu menghafalnya begini. Innal ladzina kafaru, diulangi lagi. Innal ladzina kafaru, ulangi sama apa? Tutup mata ini terus sambung. Itu enggak hafal-hafal. Jadi pertama merekam dulu semua, satu baris itu direkam oleh otak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Tapi kan nanggung itu sedikit sekali sama la yu'minu. Nanti tambah nggak apa-apa karena itu sedikit sekali. Berbeda kalau agak panjang kayak misalnya saya kulus subha'u minan, yang juz 2 misalnya. Saya kulus subha'u minan nasima wallahum qiblati mudlati kanu. Kan sampai situ satu barisnya. Kalau bisa itu diulang, baru dicoba setelah membaca satu baris. Itu tidak lama kok. Jadi ini maksudnya pengalaman yang paling sepuh yang pernah gabung ke saya. Itu paling lama itu 1,5 menit, 2 menit itu sudah lama banget. Panjenengan bisa coba nanti bahwa menghafal satu baris itu tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Itu pengalaman kalau bahkan kalau sudah juz ketiga ke sini itu enggak sampai malah lebih cepat lagi karena sudah terbiasa. Dicoba saja. Jadi intinya adalah menghafal Quran itu pertama tidak boleh dipotong. Jadi satu baris. Kalau satu barisnya nanggung tambah. Kalau yang tidak kurang juga boleh. Misalnya di juz 15 itu kan nanggung kebanyakan kalau nambah. Jadi subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram. Itu kalau diteruskan agak panjang mau sampai di situ. Diulangi. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram, sampai di situ diulangi. Dicoba hafal itu kira-kira sampai 2 menit tidak. Oke apa tidak oke ini?